Yang saya hormati Pak Amin Ahmad Aminuddin selaku PLT Kabid Bidang Pengumpulan, sekaligus beliau sebagai Ketua Panitia Ramadan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati rekan-rekan media, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semuanya dan ini menjadi kebaikan kita semuanya sehingga kita berhak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya bahwa lembaga zakat setiap menjelang memasuki bulan puasa, kami akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jakarta terkait dengan program-program Basnas Basis DKI Jakarta dan juga termasuk target. Yang pertama, dari sisi tema kita pada bulan Ramadan ini, Ramadan tahun 1447 ya, 46 Hijriah atau tahun 2025. Temanya cahaya zakat. Jadi tema ini menjadi tema nasional Basnas seluruh Indonesia. Menjadi tema Basnas seluruh Indonesia. Kenapa cahaya zakat? Pertama, memang sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini akan memberikan manfaat, keberkahan dan nilai tidak hanya kepada yang menerima tapi juga yang menunaikan. Jadi bagi yang melaksanakan kewajiban ini maka akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dan telah melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu hadis mengatakan, apabila ada zakat di harta kita, maka harta kita yang lainnya akan dirusak. Jadi betapa pentingnya zakat itu untuk ditunaikan, karena bagi orang yang punya kewajiban zakat, ketika ada di hartanya kewajiban zakat yang tidak ditunaikan, maka harta yang lainnya akan dirusak. Jadi ini cahaya yang insya Allah yang akan didapatkan oleh muzaki. Kemudian cahaya ini juga akan didapatkan oleh mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Karena tercatat bahwa kalau zakat yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan itu mengalami percepatan waktu dan peningkatan signifikan. Jadi bisa dikatakan ini hasil penelitian bahwa kalau dana zakat yang diberikan untuk meningkatkan usaha, ternyata mustahik itu mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 23 sampai 30%. Jadi berkahnya zakat. Jadi kalau dipakai usaha itu usahanya akan tumbuh. Yang kedua, itu percepatan untuk keluar dari garis kemiskinan juga cepat. Jadi kalau dana non zakat yang dipakai untuk pemberantasan kemiskinan butuh waktu sekitar 7 tahun. Ini hasil penelitian. Tapi kalau dana zakat yang dipakai itu hanya butuh waktu sekitar 5 tahun. Jadi ada percepatan 2 tahun. Inilah cahaya zakat. Jadi tidak akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Yang kedua, target kami tahun ini memang sangat ambisius. Oh ya, fantastis. Jadi kami targetkan 120 miliar. Kenapa angka ini? Yang pertama memang kami ditargetkan dari Basnas Pusat untuk tahun 2025 itu ditargetkan 400 miliar. Ditargetkan tahun 2025 itu 400 miliar. Biasanya rata-rata perolehan di bulan puasa itu sekitar 30% dari total perolehan setiap tahun.
Misalnya kalau perolehannya 100 miliar, biasanya diperoleh di bulan Ramadan itu sekitar 30% atau sekitar 30 miliar. Kalau 400 miliar, 30% dari 400 miliar berarti 120 miliar. Kalau kita kali 30%-nya. Makanya kami targetkan 120 miliar. Dan sekali lagi bahwa kenaikan ini sangat fantastis karena kenaikannya sekitar 70% lebih dari perolehan bulan Ramadan tahun 2024. Tahun 2024 perolehan kita itu sekitar 70 miliar. Jadi naik sekitar 50 miliar atau sekitar 71%. Sekali lagi ini sangat fantastis. Dan kami yakin itu bisa mewujudkan target tersebut. Pertama, ada beberapa penguatan yang kami lakukan. Strateginya gimana? Pertama, memang kita bisa lihat bahwa program Basnas Basis itu sudah bisa dikatakan sudah merata di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Mustahik Muzaki itu bisa melihat langsung program kami. Salah satunya ini. Kita sekarang ini berada di Cafe de Fabis. Ini salah satu program Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah punya 8. Ada 8 cabang. Ini cabang ke-8. Jadi masyarakat sudah bisa melihat betapa pengelolaan Basnas Basis dalam penyaluran itu bisa menyentuh ke aspek-aspek yang tidak terpikirkan, termasuk pemberdayaan ekonomi kaum disabilitas. Kami juga sudah punya pesantren dan ini diapresiasi juga provinsi lain. Bahkan ketika provinsi-provinsi dinas sosialnya ingin melihat seperti apa penanganan keagamaan kaum disabilitas, mereka datang biasanya ke sana. Jadi sudah menjadi, bisa dikatakan sudah menjadi percontohan nasional. Dan termasuk Cafe de Fabis ini tidak hanya tidak hanya Basnas RI yang memberikan apresiasi, tapi juga jamiah dari Singapura juga kita diundang untuk di sana, pameran di sana, karena ini dianggap program yang sangat menarik. Di samping itu ini juga diapresiasi oleh banyak tokoh. Misalnya di sini nih termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri sudah ngopi di sini, termasuk ada tokoh disabilitas Ibu Yangki Yudhistia juga kadang-kadang ngopi di sini. Jadi ini sudah sangat diapresiasi sebagai program yang menarik. Kemudian strategi berikutnya adalah kita memperkuat gerai. Jadi pada bulan Ramadan ini kita akan meningkatkan tempat layanan-layanan orang menunaikan zakat. Di samping itu kita juga mengembangkan aplikasi-aplikasi. Jadi tidak hanya sekedar bisa bayar zakat, tidak hanya bisa datang ke Basnas Basis atau datang ke gerai. Ini mungkin secara jumlahnya akan dijelaskan oleh Ketua Panitia Ramadan, Pak Amin, ada di mana saja, ada jumlahnya berapa, dan targetnya seperti apa akan dijelaskan. Tapi juga sudah menggunakan pendekatan teknologi, aplikasi perbankan, jadi sambil tiduran bisa, sambil duduk-duduk bisa, dimanapun bisa menunaikan zakat ke Basnas Basis Provinsi DKI. Jadi di samping memudahkan lokasi untuk bayarnya banyak kalau harus bayar langsung, tapi juga sudah mengakomodir aplikasi-aplikasi perbankan modern lainnya. Bisa pakai QRIS, bisa pakai transfer langsung, dan lain sebagainya. Kemudian tentu kalau kita bicara zakat di bulan Ramadan, itu tidak hanya kita bicara tentang target pengumpulan, tapi juga bagaimana tentang penyaluran. Jadi ini pada bulan Ramadan ini kami ada 18 program yang khusus terkait dengan Ramadan, tanpa mengurangi program-program reguler kita. Jadi reguler kita itu rata-rata pengeluarannya sekitar 20 miliar itu kita laksanakan. Kemudian khusus di bulan Ramadan ini kita
mengalokasikan sekitar 15 miliar sampai 20 miliar untuk penyaluran. Jadi juga diiringi dengan penyaluran. Ini yang program khusus Ramadan. Program reguler tetap berjalan sebagaimana biasanya. Jadi 18 program ini, ada program yang memang sudah rutin kami jalankan dan ada yang baru. Pertama, kami punya program Cahaya Ramadan di Panti. Ini sudah rutin kami laksanakan. Jadi formatnya itu kami mengirim para pembimbing di sana untuk membimbing para penghuni panti terkait dengan kemampuan baca Quran dan pengetahuan agama lainnya. Kemudian teman di garis batas Ramadan. Jadi ini kita mengangkat mustahik yang sudah kita bantu, yang sudah berhasil. Kemudian ini juga layanan hapus tato Ramadan. Jadi ini salah satu program yang juga tahun kemarin itu ya, ini rutin kita laksanakan di kantor-kantor wali kota dan termasuk di sini akan dilaksanakan di balai kota. Jadi tahun yang lalu itu sampai 600 ya. 600. Jadi kelihatannya juga ini sangat direspon positif karena masih banyak yang antri yang sebelumnya yang tidak bisa kita laksanakan. Jadi layanan tato. Jadi bagi saudara-saudara kita yang ingin menghapus tato, karena biaya menghapus tato ini besar, per titik itu bisa sampai 2 juta, sampai 5 juta, dan di Basnas ini gratis. Yang penting dari sisi medis bisa dihapus tatonya. Kemudian ada lagi mudik bareng teman disabilitas. Jadi ini juga sudah kita laksanakan tahun yang lalu ya, dengan Pemda DKI. Jadi biasanya kita lepas di Monas dan yang kita biaya adalah kaum disabilitas. Ada tunanetra, ada tuli dan lain sebagainya. Ini melayani rute Jawa ya, Jawa. Kemudian ada posko mudik Lebaran. Jadi posko mudik ini untuk menangani orang-orang yang sakit ketika mudik dan sopir-sopir yang perlu penanganan. Misalnya tak selalu ngantuk, pegal, bisa istirahat di situ. Kemudian HP-nya habis, baterainya bisa charge di situ. Termasuk kami siapkan teman-teman tunanetra untuk memijit refleksi supaya tetap segar dan bisa melaksanakan tugasnya. Kemudian ada pesantren Ramadan Malaf. Jadi ini juga tahun ini program baru kami yang akan dilaksanakan, ada pesantren mualaf karena ternyata pertumbuhan mualaf khususnya di Jakarta sangat besar, maka tentu menjadi kewajiban kita untuk memberikan pembekalan keagamaan sehingga betul-betul kuat dan punya dasar yang kuat dalam memilih Islam. Kemudian bingkisan tanda cinta Ramadan ini kepada kaum duafa kita beri bingkisan Ramadan. Kemudian ada paket hijrah. Ini paket hijrah yang baru masuk Islam juga kita siapkan, pakai hijrah mualaf. Kemudian ada duta imam taraweh. Ini juga sudah rutin kita laksanakan. Jadi ini ada 200 imam yang hafalannya di atas 10 juz yang akan menjadi imam di masjid-masjid di Jakarta. Ada duta dai Ramadan. Jadi ini kita kerjasama dengan Kodi. Jadi dai-dainya kita kenalkan knowledge tentang Basnas dan agar mereka bisa menjelaskan juga ke masyarakat tentang kewajiban zakat. Jadi duta dai Ramadan. Kemudian pesantren Ramadan Defabel, karena kita sudah punya pesantren tahfiz khusus Defabel, jadi kita akan mengadakan pesantren khusus kaum Defabel. Santunan Ramadan duafa dan miskin, ini program juga sudah rutin kami laksanakan. Berbagi takjil, ini di beberapa titik kita kerjasama dengan Trans Jakarta, MRT dan lain sebagainya. Kemudian ada Masjid Award, ini yang kemarin yang kita launching
saat ini sudah 500-an ya, sudah 500 yang daftar. Kemudian ada safari Ramadan. Jadi safari Ramadan yang khusus Syekh dari Palestina hadir di Jakarta untuk menyampaikan kondisi terakhir di Palestina di masjid-masjid. Jadi tiap hari itu ada 3 masjid selama 20 hari. Kemudian ada zakat fitrah. Jadi ini juga sangat potensi. Jadi kita ditargetkan sekitar perolehan zakat fitrah itu ada sekitar 5 miliar dan kami langsung menyalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Di samping itu satu lagi bahwa kami akan melaksanakan konser amal kaum disabilitas. Jadi ada konser amal kaum disabilitas. Itu kita kerjasama dengan Mas Dwiki Darmawan dan Putri Aryani ya. Putri Aryani dan pesantren kami Tafiz itu akan tampil dengan dengan musik angklung. Di samping itu akan ada lelang lukisan di sana. Akan ada lelang lukisan. Jadi semua perolehan ini diperuntukkan adalah program Basnas Basis terkait dengan kaum disabilitas. Sepikir itu beberapa hal yang garis besarnya yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Untuk terkait dengan teknisnya, saya persilakan kepada Ketua Ramadan untuk bisa menyampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan izin Pak Nasir Tajam selaku Komisioner 4 Bidang Sekretariat dan juga seluruh kawan-kawan media yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Izin perkenalkan, nama saya Ahmad Kamiluddin. Saya di Basnas Basis DKI Jakarta sebagai PLT Kepala Bidang Pengumpulan, yang dimana mempunyai target tadi sudah disebutkan Pak Nasir sebesar 400 miliar di tahun ini dan mempunyai target Ramadan sebesar 120 miliar atau 30% dari total target 400 tadi. Bedanya kita dengan lembaga zakat lain, kita mempunyai 3 aman, yaitu aman syar'i, kita sesuai dengan syariat Islam yang ada. Yang kedua, aman regulasi, kita harus sesuai dengan regulasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Makanya ada seruan terbaru Ingup nomor 1 tahun 2025, seruan gubernur nomor 1 tahun 2025 yang alhamdulillah sudah terbit di tahun ini dan akan nanti ada insekda ya terbarunya juga insyaallah, dan juga menjadikan aman NKRI sesuai dengan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Memang berbagi ini merupakan konsep yang didasari oleh seluruh umat ya, bukan hanya Muslim tapi non Muslim pun ada haknya berbagi. Jadi kita di Basnas Basis DKI Jakarta menargetkan 120 miliar ini kita memecah kepada 6 wilayah kota administrasi dan juga Provinsi DKI Jakarta, yang dimana Provinsi DKI Jakarta mempunyai target 25 miliar, Jakarta Pusat 12,9, Jakarta Utara 12,6, Jakarta Barat 16,2, Jakarta Selatan 25,5 miliar, Jakarta Timur 26,1, dan Pulau Seribu 1,6 miliar. Dan 120 miliar ini kita rencanakan dengan strategi-strategi yang istilahnya ada 4 strategi yang kita prioritaskan di sini. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nasir Tajam. Kita menggait para ulama-ulama dari Kodi dan IKADI agar bisa mensyiarkan zakat infak dan sodako itu, dan juga ada regulasi juga bisa mensyiarkan zakat infak sodako tadi. Yang kedua, kita menggait mitra-mitra dari perusahaan sampai mal-mal sampai pasar-pasar, sampai misalnya retail terkecil gitu kan, untuk menggait potensi-potensi yang ada ini, dan juga mitra digital juga layanannya. Jadi strategi utama untuk optimalisasi tadi kita mempunyai yang pertama itu fasilitas penyaluran zakat infak sodako. Jadi kita memperbanyak kanal. Jadi kita ada 26
strategi untuk para muzaki itu agar mudah, atau istilahnya kalau dalam artian candu untuk berzakat infak sodakoh di Basnas Bazis DKI Jakarta. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah kita mengedukasi dan kesadaran masyarakat. Yang tadi kita menggait ulama-ulama, misalnya jangan dipaksa, kita menyadarkan mereka bahwa hukum zakat, infak sedekah, dan amal sosial itu memang harus sebagai umat, ya kita harus melakukannya. Karena kita untuk kemudahan sosialan tadi tidak mempedulikan agama atau status gitu kan. Tapi adalah kewajiban kita kepada setiap manusia lainnya. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi dan akuntabilitas tadi alhamdulillah di tahun 5 tahun ini kita mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian, dan kita sudah publik di website kita di basnasbazis.dki-jakarta.id. Di situ ditampilkan seluruh hasil audit yang mendapatkan hasil predikat wajar tanpa pengecualian. Yang keempat adalah program khusus di bulan Ramadan. Tadi alhamdulillah Pak Nasir juga sudah menjelaskan sedetail-detailnya ya. Jadi ada 17 program di Ramadan, gimana caranya kita mempermudah masyarakat agar misalnya di momen Ramadan ini mereka candu akan berbagi gitu. Karena menurut penelitian baik Google ataupun penelitian lainnya di Ads dan segala macam, itu banyaknya donasi yang dilakukan oleh orang itu adalah di bulan Ramadan, gitu kan. Jadi kita tidak akan melepaskan momen hal seperti itu, makanya kita menargetkan sebesar 120 tadi. Jadi tadi juga sudah di-spill sama Pak Nasir ya. Jadi yang pertama itu karena memang mitra kita adalah ASN Pemprov DKI Jakarta, alhamdulillah kita juga tetap mengedukasi untuk ASN untuk penunaikan zakatnya. Terus kita juga menyediakan fasilitas penunaikan zakat Ramadan di tanggal 20 Maret nanti insya Allah, dan itu tercantum di Insekda. Terus kita juga mengajak seluruh masjid se-DKI Jakarta agar bisa mengelola zakat sama seperti kita, agar mereka bisa memaslahatkan warganya masing-masing, bukan hanya kita aja gitu. Dan juga organisasi-organisasi masyarakat, sampai-sampai kemarin ada pemuda Pancasila pun bergabung sama kita menjadi UPZ, agar misalnya mungkin ada pemuda Pancasila syariah gitu. Agar mereka juga bisa berbagi kebaikan kepada masyarakat gitu kan. Terus kita juga ada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mitra CSR kita seperti BUMD dan BUMN. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah puluhan perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita. Kita mengajak mal-mal juga serta pasar jaya sampai RSUD agar ditempatkan gerai untuk kemudahan pelayanan zakat di masing-masing tadi pasar, RSUD, mal-mal, dan juga perusahaan-perusahaan yang kerjasama sama kita. Dan juga di lingkup masyarakatnya kita juga mengajak RT RW, terus lain-lain gitu masyarakat agar mempermudah. Kita menyediakan edaran map gerakan amal Ramadan agar misalnya kita mempermudah mereka untuk berdonasi ke kita. Dan juga kita menyediakan fasilitas untuk layanan muzaki seperti telemarketing, konsultasi zakat, terus kerjasama dengan aplikasi bank-bank gitu kan, terus konsultasi zakat ke kantor kita gratis, layanan jemput zakat. Jadi kalau yang mager-mager di rumah tuh minta dijemput aja zakatnya, itu bisa calling langsung layanan kita. Dan juga kita menyediakan tarhib atau event-event sosial lainnya, juga memblasting WhatsApp dan email kepada donatur-donatur yang sudah tetap di kita. Dan juga kita ada digitalnya, itu ada semacam aplikasi kayak kitabisa.com. Kita memiliki aplikasi sendiri namanya simpulkebaikan.id. Agar misalnya para masjid-masjid juga kalau mau donasi bisa pakai platform kita tuh, simpulkebaikan.id, untuk mengajak masyarakat untuk berdonasi. Dan juga ada website kita yang sangat publik ya. Juga kerjasama dengan e-commerce seperti marketplace Tokopedia dan lain-lain. Dan hal itu semuanya hanya untuk memudahkan para muzaki atau masyarakat berdonasi. Dimana kalau misalnya sudah mudah, insya Allah masyarakat juga akan candu untuk berdonasi ke Basnas Bazis DKI Jakarta. Paling itu aja tambahan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Nasir Tajang dan Bapak Ahmad Aminuddin atas sambutan dan pemaparan mengenai program selama bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu media yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, mungkin 2-3 penanya. Baik, boleh Bapak dipersilakan dari namanya. Ini Pak Supriyanto tadi Pak ya? Iya. Pak Supri dari media apa tadi Pak? Ada 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan konser, karena memang ini konser amal ya Pak ya. Jadi memang kita khususkan yang karena juga kita momentum Ramadan, jadi kita khususkan untuk disabilitas. Di samping itu juga sosialisasi program kami. Kami juga sudah punya pesantren. Jadi memang kita belum integrasikan dengan program-program yang apa namanya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Tapi yang jelasnya selama ini setiap ada kegiatan-kegiatan, terutama yang terkait dengan mustahik, asnaf, basnas, bazis selalu terlibat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan konsen budaya, jadi basnas bazis itu ada 3 aspek budaya yang kami lihat juga sangat marak di Jakarta, tapi juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama seni Islam kaligrafi. Jadi di konser itu juga kami akan pamerkan, dan di pesantren kami salah satu yang dididik itu adalah terkait dengan kaligrafi. Jadi kami melihat ini tidak hanya ada unsur agamanya, tapi juga perlu kita kembangkan di DKI Jakarta. Apalagi kita kenal bahwa DKI adalah budaya Betawi yang kaitannya dengan Islam. Yang kedua terkait dengan seni nasyid. Jadi ini juga pernah kita lombakan, dan biasanya sih setiap kita acara itu kami mengundang teman-teman kita para pemusik, khususnya pemusik yang ada kaitannya dengan budaya Jakarta dan ada kaitannya dengan keislaman. Jadi Basnas Bazis selama ini masih concern terhadap yang ada kaitannya dengan budaya-budaya yang ada kaitannya dengan keislaman. Kemudian yang ketiga, jadi kami pastikan bahwa program kami itu bebas dari unsur politik. Jadi kami betul-betul menjaga jangan sampai program-program sosial atau dana-dana JIS masyarakat dimasuki adalah unsur politik. Jadi ini adalah murni adalah harus sesuai dengan asnaf, harus sesuai syariah, kemudian harus tidak lepas daripada unsur kemanusiaan. Jadi tidak boleh terbebas dari unsur itu. Jadi kami pastikan kegiatan-kegiatannya harus memperhatikan unsur-unsur itu, bahwa harus sesuai dengan asnaf dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Jadi insya Allah akan terbebas sama sekali dari unsur-unsur politik. Mungkin ada yang ditambahkan? Terima kasih. Mungkin penambahan sedikit terkait masalah tadi udah ngomong detail ya dari Pak Nasir terkait masalah jika ada organisasi memang bekerja sama kita, memang kita biasanya kalau di disposisi dari pimpinan kita biasanya ikut bisa partisipasi kolaborasi tadi. Terus yang kedua terkait masalah simbol kebaikan ya, simbol kebaikan. Jika misalnya memang ada organisasi misalnya Betawi gitu kan mau kolaborasi sama kita terkait mengedukasi terkait zakat atau amal sosial segala macam, insya Allah kita sih membuka. Kita adanya namanya pengumpulan unit pengumpul zakat atau amal sosial tadi, kita akan mengedukasi atau mengajarkan mereka gimana caranya mereka mengumpulkan dana dan menyalurkan untuk mereka lagi, masyarakat lagi gitu. Dan insya Allah kita membuka sih hal-hal seperti itu. Terus kalau ya
sebenarnya untuk program yang bersih-bersih membagi alat kebersihan kita juga di Ramadan ini sebenarnya ada ya sudah dilaksanakan. Kemarin kita melakukan sebelum Ramadan itu 200 masjid bersih-bersih masjid dan musola agar pas Ramadan ini mereka melaksanakan tarawih agar nyaman dan itu sudah kita lakukan. Kalau untuk berbagi makan gratis pun kita sudah melakukan juga. Nama program itu adalah Semua Bisa Makan. Malah di event tahun kemarin kita menyalurkan sebanyak 1 juta makanan gratis dan kerjasama sama 1.500 mitra rumah makan. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan makan tadi bisa nukarkan vouchernya ke rumah makan tadi untuk makan gratis. Nah itu kita lakukan sampai saat ini. Dari konsep Vidya, kita berbagi makanan gratis itu ada, tapi kita melihatnya asapnya itu dari fakir dan miskin, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak Supri, apakah sudah terjawab dengan jelas? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Boleh Bapak? Terima kasih Pak Nasir, Pak Aminuddin, Mas Habibie. Saya ingin tanya sedikit nih kaitannya dengan program penyaluran ya, yang hapus tato itu. Selama ini kan prioritas bagi warga Jakarta. Nah, bagaimana kalau info ini kemudian ditangkap oleh masyarakat luar Jakarta? Apakah bisa mengikuti program ini? Karena tadi Pak Nasir kan bilang satu titik hampir 1 sampai 2 juta ya atau tato ya. Bagaimana kalau misalnya ada masyarakat Jakarta ini yang menyebarkan, yang tertarik untuk ikut program di luar Jakarta maksud saya, misalnya Bekasi, Tangerang, itu. Terus yang kedua mengenai berbagi takjil itu tadi 1 juta ya tahun lalu ya. Nah sekarang apakah bisa naik 30% dari sehingga dirasakan bagian takjil itu bisa menyentuh banyak pihak, terutama pengendara ya Pak ya, pengendara yang pada saat membatalkan puasanya di perapatan di mana-mana itu. Mungkin jumlahnya bisa disebut Pak yang itu Pak, yang santunan Ramadan tahun lalu berapa, terus tahun ini berapa? Bisa makan dari 1 juta ya Pak ya. Apa tahun ini bisa ada tingkat 30% atau 20%? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba izin menanggapi ya. Tadi Pak Yon bertanya tentang yang pertama hapus tato ya. Mohon izin untuk hapus tato kita untuk saat ini masih berfokus kepada khususnya KTP DKI Jakarta Pak. Karena memang fokus kita adalah di Provinsi DKI Jakarta, karena dana kita juga rata-rata dari Muzaki kita di DKI Jakarta. Jadi untuk saat ini kita masih berfokus di untuk KTP DKI Jakarta seperti itu. Dan insya Allah nanti ada informasi lanjutan melalui media sosial kami. Insya Allah juga nanti akan berkolaborasi juga dengan Diskominfotik. Insya Allah akan terintegrasi penjadwalannya seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang takjil, juta takjil kan? nah, Untuk yang 1 juta takjil programnya karena namanya 1 juta takjil ya Pak ya. Karena programnya 1 juta takjil jadi ya tambahkan 1 juta takjil seperti itu, dan kita berfokusnya itu untuk para pengguna transportasi publik seperti itu. Jadi kita tempatkan di tempat-tempat transportasi publik seperti halte, terus stasiun, terminal seperti itu. merah. Untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih, mungkin mau kasih tambahan. Baik, sedikit tambahan. Yang pertama, memang ini sudah menjadi kebijakan di pusat Pak, bahwa Basnas itu menangani mustahik yang berada di wilayahnya masing-masing. Yang bisa kami tangani kalau yang
statusnya asnafnya itu belum stabil. Misalnya ada orang Jawa Tengah terdampar di Jakarta, ya harus kembali ke wilayahnya, itu akan kita tangani. Atau orang yang dari provinsi lain, misalnya di Jakarta akhirnya nggak bisa pulang, itu juga bisa kita ini, karena memang itu sudah aturan secara nasional bahwa Basnas provinsi itu menangani mustahik yang berada di provinsinya masing-masing. Kemudian terkait dengan takjil, jadi memang ada beberapa yang kita kembangkan Pak untuk mustahik yang tidak tersentuh selama ini. Jadi ini bahkan ada di KRL di santunan untuk di KRL Manggarai, di Karet, di Tanah Abang, di beberapa titik, ya beberapa titik. Jadi insya Allah kita juga berharap nih, mudah-mudahan banyak-banyak perusahaan yang bisa berpartisipasi, bekerja sama dengan Basnas sehingga bisa saja program ini semakin banyak dan semakin banyak masyarakat yang akan mendapatkan manfaat. Ya. Itu Pak. Iya ya kalau kayaknya ya. Minta tolong sama hotman aja. Makanya Iya. enggak. Jadi memang Basnas Basis itu kita sebenarnya memancing kebaikan Tapi Pak. minta tolong hotman aja. Jadi Dia tahu nih. nama program kita itu berbagi 1 juta takjil. Bayarnya lagi error. Biasanya kita menguploadkan itu takjil yang dibagikan Namanya itu itu, Pak, ya. sebanyak 50.000 takjil misalnya gitu. Dan yang kita apa? mengajak Jadi program teater. itu untuk perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama sama kita. Ya alhamdulillah di tahun kemarin memang banyak perusahaan yang tertarik dengan program tersebut sehingga hampir 1 juta takjil yang kita bagikan. Ya doakan saja di tahun ini banyak perusahaan seperti tahun kemarin yang berkolaborasi dengan kita agar implementasi mungkin lebih dari 30% kita bisa berbagi, mungkin lebih dari 1 juta dan lain-lain. Jadi misalnya program-program tersebut kita sebagai lembaga itu adalah pemantik kebaikan tadi agar kita bisa menggunakan kebaikan tadi menyebar luas sampai saya kalau misalnya memang kita perlukan masjid segala macam gitu, mungkin lebih dari 1 juta aja yang dibagikan. Apalagi mitra-mitra kita Masjid UPG itu tuh sangat. Dan terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gedung gue tidak ada acara, gedung gue dulu gitu. Ya lu kemana dulu? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi, boleh Bapak? Terima kasih. Selamat siang dan sore. Pertanyaannya untuk Pak Nasir Tajam dan Pak Amin. Seperti kita tahu bahwa khususnya di Jakarta ini memiliki potensi besar Pak ya, dalam generasi milenial atau Gen Z. Nah pertanyaannya, apakah basis kita ini tidak melirik Pak atau terinspirasi bikin film atau serial sinetron yang bisa melibatkan generasi milenial atau Gen Z? Sebab dari situ juga bisa membuka peluang adanya press money Pak ya, yang bisa dikembalikan kepada penerima manfaat. Saya sedikit mau ngasih ilustrasi Pak, saya baru aja membaca dan nonton video mencontohkan ada salah satu sekolah di Jawa Barat Pak yang sekitar 190 pelajar atau siswanya bisa umroh bareng Pak, gitu loh. Saya pikir ini dahsyat Pak ya. Kenapa tidak Basnas DKI bisa menjadi trigger, memfasilitasi atau lewat program apa sehingga ini bisa memantik itu tadi Pak ya, memantik perbuatan baik. Saya pikir itu saya minta tanggapannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak, boleh langsung dijawab. Baik, Pak siapa tadi Pak? Oh, Pak Agus dari Pos Berita Kota. Pertama terkait dengan potensi Gen Z. Pertama, kampanye kita mungkin bisa Bapak buka di YouTube. Kita punya lagu namanya Salam Zakat. Jadi kampanye kita itu tidak hanya sekedar ada dakwah, tapi sudah melalui menggunakan media-media seperti musik. Kampanye kita. Kemudian kita juga aktif di media sosial. Itu kita fungsikan semuanya dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi Gen Z kita. Kemudian kita punya program namanya Tegar, teman di garis batas.
Jadi itu tentang video-video anak-anak muda yang menginspirasi, yang sukses, yang yang kita bantu, dan kita betul-betul angkat ceritanya ke masyarakat. Itu juga bisa dilihat di video-video kita. Mungkin itu Pak, saya pikir juga kami menyadari sepenuhnya dan bahwa potensi Gen Z ini sangat besar. Tapi memang kami belum terpikir untuk buat film terkait menginspirasi. Mungkin ini terima kasih Pak. Mungkin kedepannya kita bisa pikirkan kita buat film khusus, film pemberdayaan sehingga bisa tampil di Indosiar. Indosiar banyak kan? Festival di mana gitu. Indosiar banyak ya. Mungkin kebetulan teman saya ini bagian pengumpulan juga. Acara Ramadan. Kenapa nggak kerja sama media sosial ya? Mungkin tambahan sedikit Pak. Jadi memang kalau Gen Z itu kita alhamdulillah sampai-sampai misalnya kita merekrut relawan kemarin Mbak. Di bulan Ramadan itu kita kita membutuhkan sekitar 50-an relawan untuk membantu kita, sampai ada magang juga kita gitu kan. Itu yang ngelamar itu Masya Allah Pak, sampai ribuan orang, dan itu rata-rata dari Gen Z semua. Makanya sekarang partner-partner kita nih Pak, itu semua Gen Z, petugas-petugas kita semua Gen Z. Makanya kalau misalnya mungkin Bapak bisa lihat TikTok kita, Instagram kita, atau istilahnya Facebook kita, itu kampanye itu malah kita punya strategi kalau bisa campaign 3 generasi ya, baby boomers, milenial, sama Gen Z, karena muzaki kita kebanyakan di baby boomers, orang yang istilahnya yang punya duit banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk campaign biar tidak ketinggalan zaman, pakai campaign Gen Z gitu kan, agar istilahnya kita tuh selalu update di TikTok baik walaupun dan juga Instagram gitu. Dan kalau misalnya film tadi yang kalau saya lihat tuh Pak, yang program Tegar tadi, memang kalau misalnya kita kan itu memang program Tegar itu kalau dibilang film ya film gitu, karena ada skenario dan misalnya ada reelsnya juga gitu kan. Kita kalau lihat itu juga, saya juga kalau pas Ramadan mau buka puasa sempat lihat juga Pak, sebagai walaupun panitia, kadang saya nggak tahu skenario-nya, sempat nangis juga gitu melihat program Tegar tadi, karena tim-tim kita itu terjun langsung ke lapangan. Mereka lihat mustahik yang misalnya keadaannya kayak di bedah rumah kita, memang keadaannya ya di luar batas gitu. Ada misalnya orang disabilitas yang gak punya keluarga sama sekali, kalau kita masuk ke rumahnya itu mau muntah gitu kadang-kadang gitu kan. Tapi ya Allah, ya kita kadang-kadang berpikir ya Allah, masih ada di Jakarta rumah-rumah seperti ini, dan kita membangun rumah tersebut sampai-sampai istilahnya dulu ada yang sampai kita talkinin Mbak. Jadi orang mau meninggal, ini orang mau meninggal, lurahnya sampai kebingungan gitu. Sampai dia bilang, ibu nggak usah mikirin apapun, insya Allah biaya kubur ibu, utang dan segala macam atau apapun gitu, insya Allah nanti Pak Lurah sama kita yang membantu. Itu langsung meninggal Pak. Kata Pak Lurah udah tahu-tahu gagal meninggal gitu. Sampai kita ya talkinin gitu kan, sampai segitunya gitu. Dan mungkin itu sebenarnya referensi gitu, dalam artian banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Makanya kalau kita lihat dari program Tegar tadi, teman garis batas tadi, sampai ada pengajian anak pang gitu kan, yang sekarang lagi viral gitu kan, katanya atau apa gitu ya, itu yang saya bisa melihat di situ. Oh ternyata tuh di daerah sini atau daerah Jakarta masih banyak orang yang membutuhkan, dan itu mungkin bisa referensi para muzaki untuk menyalurkan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus sedikit menambahkan terkait Gen Z ya. Gen Z ini banyak sekali di masyarakat, dan kebetulan di seksi saya itu rata-rata Gen Z semua Pak. Ini teman-teman di sini juga pada Gen Z. Saya lihat ada Gen Z juga, ada Gen X, Baby Boomer. Dan rata-rata di tim saya di Mokom itu Gen Z semua, dan kebetulan juga berada di ranah saya, ada di seksi saya. Jadi betul tadi dikatakan Mas Amin, untuk program kita ada namanya Tegar Pak, teman di garis batas, dan itu tayang setiap hari di YouTube kita, YouTube Basnas Medis TV.
itu ada beberapa konsep. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah menyaksikan di Trans TV di salah satu media, itu ada jika aku menjadi, dan mungkin sehari satu hari bersama, itu rata-rata konsepnya seperti itu Pak. Cuman kita rubah untuk agar lebih mendramatisasi, kita rubah jadi sehari menjadi, kita angkat kehidupan marginal di DKI Jakarta yang mungkin belum pernah tersentuh dan belum pernah juga tahu dunia luar. Jadi kita expose gitu, seperti itu. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menggugah teman-teman Gen Z. Biasanya Gen Z itu cuma dua Pak fokusnya. Yang pertama, kalau nggak lucu banget, kalau nggak sedih banget. Itu fokusnya di Gen Z tuh seperti itu. Nah, kita coba eksploitasi itu. Kalau nggak lucu banget, kita cari fokusnya di sedih, seperti itu. Itu sih fokus kita. Dan alhamdulillah semua media sosial kita juga, teman-teman sosial media spesialisnya juga diisi oleh teman-teman dari Gen Z. Talent-talentnya juga dari Gen Z, ketawa yang punya talent-talentnya dari Gen Z semua, alhamdulillah Gen Z. Jadi kita memang muzaki kita masih prioritas dengan baby boomer, tapi kita coba meng-hire menggali potensi dari Gen Z. Mungkin tidak bisa sebanyak baby boomer, tapi menjadi potensi muzaki di kemudian hari, seperti itu. Terus yang kedua, untuk meng-hire teman-teman di Gen Z juga kita sering mengadakan lomba-lomba di media sosial kita. Rata-rata teman-teman Gen Z juga biasanya aktif dan otaknya kreatif. Jadi kita bikin lomba-lomba poster dan juga lomba video, bahkan akhirnya lomba jingle juga kita bikin seperti itu, untuk memancing gairah-girohnya teman-teman di Gen Z. Itu sih paling. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi sedikit saya tambahkan ini Pak, ini program kita ke Gen Z ini, kita mengadakan lomba foto dan video terkait dengan program Basnas Bazis. Jadi ada 3 program yang kita harapkan partisipasi dari anak-anak muda. Pertama, program ini Cafe de Fabis. Yang kedua, pesantren. Kemudian program yang ketiga terkait dengan program-program yang kita laksanakan, khusus program di bulan Ramadan. Jadi tadi ada 18 program, jadi anak-anak muda bisa memvideokan kemudian atau foto, mengirim ke kami, diupload di media sosialnya masing-masing, kemudian di apa istilahnya, di hashtag ke kami. Jadi insya Allah juga kami akan siapkan hadiah yang biasanya hadiahnya kalau Basnas menarik nih Pak nih. Jadi itu salah satu upaya kami untuk menjaring teman-teman Gen Z. Demikian kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk teman dokumentasi mungkin boleh diarahkan Bapak Ibu bagaimana fotonya. Berdiri. Foto berdiri. Baik, Bapak Ibu boleh dipersilakan berdiri untuk sesi foto bersama. Sekali lagi. Ya, sukses. Siap. Wakil ketua, ya. Ada. Kalau nanti dari saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu media dan Bapak dari Basnas Bazis DKI Jakarta yang sudah menyempatkan diri untuk datang di acara hari ini. ya. Dadang. Sudah selesai.